Selamat sore, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Kamsiah Tikong, sore hari ini saya dapat kembali hadir bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk melaksanakan puja bakti dan kebaktian, untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk meyakini apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Pada sore hari yang baik ini, kita mau kembali bersyukur bahwa kita dapat kembali melaksanakan satu kebajikan. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti akan banyak bawa manfaat buat kehidupan kita. Makanya pada malam hari ini, sore hari ini, kita semuanya kembali bersekutu, kita semuanya kembali berkumpul. Kita datang dari tempat yang berbeda, dari rumah yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita datang dari latar belakang sosial, ekonomi, dan juga mungkin pendidikan yang berbeda. Namun pada saat ini kita berkumpul untuk tujuan yang satu dan sama. Semuanya kita mau kembali melihat ke dalam keseharian kita untuk bersama-sama atas nama keyakinan kita bersekutu pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya bagi bersama, ingin di-sharingkan pada sore hari ini. Mudah-mudahan pengalaman, kejadian, ataupun apapun namanya bisa menginspirasi perjalanan hidup kita ke depan. Sebagai anak manusia, kita yakin bahwa perjalanan hidup kita yang kita laksanakan sekian lama ini adalah perjalanan yang bukan singkat, tapi jauh dan panjang, cukup penuh dengan liku-liku. Sekarang tanggal 21 ya, 21. Belum genap 1 bulan yang lalu, saya berada di penjara Cipinang, Bu. Kaget ya? Di penjara Cipinang, saya merasakan betul-betul masuk ke dalam penjara. Siapa yang sudah pernah masuk ke dalam penjara? Ada? Pernah terbayang untuk masuk ke dalam penjara? Wow, membayangkan saja nggak berani. Amit-amit cabang bebel. Jangan sampai masuk ke dalam penjara. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam penjara itu tak terbayangkan. Pokoknya segala macam bentuk yang tidak pernah dibayangkan itu hadir di situ. Kalau kita cuma baca berita, baca laporan tulisan wartawan di koran, atau dengar reportase wartawan televisi di media elektronik, itu tak terbayangkan. Ya, ada penguasa di sana, ada penguasa di atas penguasa, ada jagoan di atas jagoan, dan ternyata ada juga bos di atas bos, nah, yang mengendalikan bisnis dari dalam penjara. Wah, bisa dibayangkan betapa hebatnya. Hadirin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memang kebetulan saya punya kesempatan untuk berkunjung ke penjara. Sekian lama, hampir lebih dari 15 tahun, saya ingat sekali itu kunjungan pertama saya ke penjara 15 tahun yang lalu. Kalau sebulan yang lalu itu kunjungan kedua. Dalam bayangan saya itu penjara itu seperti kunjungan yang pertama dulu. Jadi kalau saya berkunjung ke penjara yang dulu dan yang sekarang dalam konteks yang sama sebagai Dharma Duta. Ternyata umat Buddha ada yang di penjara ya. Makanya jangan dipikir kalau umat Buddha itu semuanya baik-baik. Belum tentu. Ya. Yang di penjara juga ada. Yang karena sancipak ada. Karena narkoba ada. Yang karena tumpah darah juga ada. Karena kekerasan ada. Karena perampasan, pembunuhan sampai ke pemerkosaan juga ada. Sesuai dengan prosentasenya, ya
umat kita yang di sana sedikit, Bu. Paling total kemarin 22 orang. 22 orang. Tapi 22 orang dari 2000 penghuni itu luar biasa juga, banyak juga ya. Kalau bisa apa namanya tidak ada. Tapi kan nggak mungkin. Jadi ketika saya selesai ceramah juga pesan saya kepada bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini bawa manfaat buat semuanya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, tapi di luar. Jangan di dalam penjara. Kalau dalam penjara kan sama juga dia masuk lagi ke penjara. Di luar penjara gitu ya. Ceramah di sana, Bu, mesti hati-hati, Bu. Nggak boleh kita Dharma Duta ngomong sembarangan. Makanya jangan berbuat jahat. Wah, bisa-bisa kalau kita ceramahnya seperti itu, bisa-bisa pulang nggak selamat itu. Makanya jangan berbuat jahat. Wah, nyindir lu ya. Wah, itu hati-hati. Mengolah kata-katanya itu hati-hati. Gemeter juga, Pak. 15 tahun yang lalu sampai sekarang. Bocau saya. Tidak bisa menghindar. Kalau menghindar, semua Dharma Duta emang mesti kebagian. Kebetulan yang di penjara itu cetianya, wiharanya gitu, yang atur jadwalnya dari Tridharma. Ya, 1 bulan 2 kali rutin. Giliran saya akhirnya dapat juga, akhirnya datang juga tuh. Jadi 15 tahun yang lalu, ketika saya di penjara tersebut, itu masuk pintunya sama, yang kemarin juga sama. 5 kali pintu. Dan pintunya itu pintu besi baja yang besar dan berat. Besar dan berat. Ketahuannya dari mana besar? Ya ketahuannya dari ukurannya. Berat itu ketahuan dari bunyinya. Kreot. Begitu digabungin. Greng. Betul-betul greng. Itu betul-betul itu. Waduh. Apa besi ketemu besi begitu ya. Ketemu. Krok. Begitu. Krok. Gembok digembok. Bu, jantung mau copot loh, Bu. Aduh, kalau ntar ada kebakaran gimana? Kalau ntar ada kuncinya hilang gimana? Kalau ntar penjaganya sakit gimana? Kita keluar siapa yang bukain? Wah, berbagai macam pertanyaan itu muncul. 5 kali pintu masuk. Dan ketika pintu yang terakhir masuk, itu sel tahanan itu jadi cetia. Sel tahanan jadi cetia. Jadi nuansanya betul-betul di dalam sel. Dibikin cetia. Pintunya agak kecil, gelap gulita pula. Lampunya lampu bukan lampu yang putih begini, yang kuning. 1 lampu lagi ya. Cuma ditambah nyala lilin dupa dari altar. Itu di dalam cetia pun jerujinya digembok lagi sama petugasnya. Brek, mati dah gua. Khawatirnya kenapa Pak sering nonton film Hollywood? Jadi kan kita hati-hati. Ya kan? Takutnya ntar baju kita ditukar sama baju dia yang keluar jadi Dharma Duta. Saya di dalam. Wah, hongyang. Kan begitu kan? Pengalaman yang dulu dan yang kemarin juga terulang. Begitu sampai di depan penjara, saya mobil parkir di luar, itu jam nggak berani pakai, Bu, copotin. Takut diminta, takut dikompas. Ya, jadi gimana, jam punya satu-satunya kan? Terus udah gitu dompet dikosongin semua isinya, cuma tinggal goban aja. Takutnya di dalam dikompas lagi kan? Terus apa lagi? Pulpen, Pak, taruh Pak di mobil. Kita nggak berani bawa, takutnya ntar kalau saya ditodong pakai pulpen kan, saya yang cari penyakit sendiri. Wah, asosiasinya sudah macam-macam. Jadi protect myself gitu ya. Apalagi semua dompet isinya dikeluarkan, yang kita bawa cuma KTP aja satu deh. Kalau ada apa-apa kan dari KTP-nya ntar ketahuan, saya bisa dianterin ke rumah kan. Bisa dihubungi sama orang rumah gitu kan. Udah parno duluan. Grogi duluan. Padahal itu udah yang kedua. Nah, kemarin sama, semua copot-copotin. Ya. Pintu pertama diceplok tangan. Selain KTP. Pintu kedua lewat diceplok tangan. Ada capnya kayak pemilu gitu. Kayak main di Dufan. Cap. Penjara Cipinang gitu. Kayak sapi mau dipotong dicap gitu tuh. Ya. Pintu ketiga lepas. Pintu keempat sampai kelima. Begitu sampai kelima masuk. Ternyata itu seperti langit dan bumi.
Kalau dulu penjaranya di dalam sel, gelap gulita, sumpek, pengap. Sekarang ternyata itu betul-betul penjara yang wihara yang dibayangkan 15 tahun yang lalu. Ternyata sangat berbeda. Ternyata wiharanya begitu indah. Ya seperti di puncak gunung itu ya. Kayak kalau kita pergi ke Gadok itu kan di puncak gunung ada kelentengnya, wiharanya begitu ya. Bagus. Kelentengnya berbentuk kelenteng merah, ya, tiangnya merah, ada naganya, kemudian lantainya tidak merah, ya, tidak seperti lantai kelenteng pada umumnya. Lantainya putih, bersih, licin, kinclong. Terus kiri kanan dia tidak ada dinding, depan tidak ada dinding, jadi tempatnya terbuka. Jadi kita kalau kalau bakar dupa hio di situ, itu asapnya bisa langsung keluar, ya, eksosnya abadi itu, langsung keluar. Jadi nggak sumpek. Wah, nyaman sekali. Ada di situ karena dibina sama Tridharma, ya altar utamanya jadi Secyamuni, Kungfuce sama Lao Tse gitu ya, Trinabi gitu kan. Sini Kuan Kung, ini Kuan Yin, nggak lupa di bawah Tuti Pakung, ya, Tote Kong Pe ada di bawah itu. Itu kebaktian. Hadirin sekalian, begitu kebaktian mau dimulai, satu pun nggak ada yang bisa memimpin. Jadi kita mimpin sendiri, Parita sendiri, Liam King sendiri. Kemudian protokol sendiri, nyanyi sendiri, selesai ceramah sendiri. Itu semuanya sudah siap duduk. Ada yang jadi kalau ada sibuk main SMS, ternyata mudah punya handphone, beli pulsa juga mudah, benar itu benar. Ya. Itu aja mereka mudah, apalagi Tommy ya. Wah, gampang dah. Kalau dibilang isunya Tommy di penjaranya ada shower, bener itu. Pasti bener lah. Tapi saya nggak berani tanya-tanya. Cuma saya lihat, kok gampang gitu kan. Selesai kebaktian pada tiamhyo semua. Tiamnya di mulutnya sendiri. Kalau hionya ada di situ, yang tiamhyo cuma saya sendiri. Kalau mereka selesai kebaktian, tiamhyo sendiri di mulut sendiri. Kuhuna. Kenapa? Karena rupanya di dalam sel nggak boleh kali ya. Mumpung keluar, sekalian tiamhyo dia. Waduh, luar biasa. Mumpung keluar. Tapi senyaman-nyamannya penjara, ya, wihara yang ada dalam penjara, di paling ujung ceritanya ruang meditasi. Begitu saya belum mulai kebaktian, saya pikir ada yang meditasi kali ya, mumpung keluar. Saya masuk ke dalam, ada satu orang lagi main TTS. Nggak tahu TTS, nggak tahu itu majalah kupon togel ya, nggak tahu deh. Tapi pokoknya kayak TTS itu lagi ngutak-atik angka gitu ya. Tapi saya kan nggak tanya sedang apa Pak, kan nggak gitu kan, nggak enak juga mau tanya sepintas seperti TTS, tapi juga seperti rumus togel, saya nggak ngerti itu ya, rumus togel yang seperti apa, selintas. Oh sampai sebegitunya. Tapi kebaktian semua kebaktian. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, walaupun wiharanya bagus, nyaman, enak, bersih gitu ya, tapi jangan pernah sekali-sekali ke sana. Kenapa? Karena semua 21 orang yang ada di sana yang ikut kebaktian, semuanya waktu saya tanya nggak ada yang mau kembali ke sana. Kenapa? Karena ternyata kehidupan di dalam penjara, walaupun penjara itu baik, bagus, tetap tidak pernah nyaman dan tidak pernah diharapkan. Semua orang bagaimana caranya mau mempercepat masa tahanannya selesai. Jadi berlomba-lomba, banyak rajin, baik juga sama kiri kanan, sama atasan, supaya apa? Supaya dapat remisi. Remisi itu pengurangan masa tahanan. Remisi 17 Agustus, remisi tahun baru, remisi Lebaran, remisi Natal, termasuk remisi Waisak, termasuk remisi Sinca, dapat tuh. Kalau yang umat kita dalam rangka Waisak dikasih remisi, ada yang 1 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Begitu mendapatkan remisi, semuanya girangnya minta ampun, dikasih waktu walaupun cuma 1 hari, dikasih gitu ya, pengurangan. Hadirin sekalian Bapak Ibu,
Satu hari itu ternyata menjadi waktu yang sangat berharga buat mereka di dalam penjara. Padahal kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sering menyia-nyiakan waktu kita. Karena kita berada di luar penjara. Karena kita nggak ngeh. Karena kita nggak sadar. Atau pura-pura nggak sadar. Karena kita lupa. Karena kita tidak merasakan. Kita tidak on the spot langsung. Kira-kira begitu deh. Lu gak ngerti sih gimana bahayanya waktu mobil gua turun itu dari Ciawi sampai ke Jagorawi. Rem gua tuh dikocok tahu. Remnya ada blong. Waduh, spot jantung lu. Empot-empotan lu. Udah ngeri lu. Gua cuma main kopling. Wah, teman kita lagi cerita nih, Pak. Ya, teman kita lagi cerita gitu kan. Oh iya. Terus gimana? Tuh, oh begitu. Oh. Bisanya kita cuma saja. Tapi teman kita yang merasakan turun dari Ciawi sampai Jagorawi tanpa rem, ya betul-betul satu ketegangan yang luar biasa. Bagaimana ketika kita nungguin ini mama yang masuk ICU, ya sedang bertarung dengan maut karena sedang operasi, atau nungguin istri yang sedang melahirkan. Kita paling bisa cuma dengar ceritanya. Tapi kalau sendiri yang melaksanakan, baru tahu, baru ngerasain, baru bisa mengerti apa dan kenapanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, penjara, satu kata yang tidak ada banyak orang tidak ada yang mau, tidak ada yang menginginkan masuk dan berada dalam kondisi tersebut. Semuanya mau keluar. Di penjara tidak bebas. Betul, bisa mendapatkan handphone. Bisa dapat makanan yang enak sekalipun. Tapi juga ada imbalannya. Makanan standarnya ya biasa. Nasi nasi raskin plus kangkung ca. Kangkung ca. Mending kalau kangkung ca di di tempat seafood itu enak. Kalau kangkung ca di penjara ya betul-betul cuma dicak doangan. Nggak pakai apa-apa. Mau yang enak, mau makan fuyong hai, bisa. Tapi kalau yang biasanya harganya cuma noban, satu porsi, di sana bisa cepeceng. Rela mengeluarkan uangnya. Begitu juga dapat satu porsi, begitu datang ke tempat kita, yang kita dapat, yang kita makan, tinggal paling cuma sepotong, sisanya lagi udah disunat, sampai ke kita udah tinggal sedikit. Tuh, sama, apapun ada imbalannya. Semua orang nggak ada yang mau ke situ masuk. Masuknya mah gampang, keluarnya yang susah ya. Mesti menunggu berproses. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau lihat sejarah dari guru kita Sakyamuni, itu ada Raja Bimbisara pernah di penjara. Pernah dengar ceritanya? Raja Bimbisara di penjara. Raja Bimbisara ini siswa Sang Buddha. Salah satu siswa Sang Buddha. Yang baik, yang rajin, yang taat, yang selalu mensupport Sang Buddha. Bahkan kalau nggak salah Weluwanarama, ya, hutan bambu, Weluwanarama itu kan dalam khotbah-khotbah Sang Buddha terkenal. Sang Buddha sering berkhotbah di Weluwanarama. Dan sekarang ada wiharanya, Weluwanarama gitu ya. Itu Weluwanarama itu yang menghadiahkan kepada Sang Buddha adalah Raja Bimbisara. Dalam masa jayanya. Ya, masa jayanya. Dan ketika Raja Bimbisara sehat, itu Raja Bimbisara di penjara. Di bawah tanah. Ya, di bawah tanah. Di basement. Basement mana yang paling dalam di sini? Coba. Mall mana ya? Mall Taman Anggrek. Ada basementnya ya? Paling cuma dua tingkat. Oh, Plaza Indonesia tuh basementnya. Ada sampai P5 tuh ke bawah tuh. Sampai 5 tingkat. Paling dalam kali itu ya. Ini lebih dalam lagi. Kenapa? Karena turunnya itu dari menara sampai berliku-liku turun. Pengap. Tidak ada udara. Ya, ada udara kecil itu cuma jadi seperti dari corong ke atas tanah. Dulu tidak ada listrik.
pakai obor. Raja Bimbisara dipenjara di bawah tanah di kerajaannya sendiri. Dan dia dipenjara oleh putranya sendiri. Bisa dibayangin, Bu? Bagaimana hancurnya, sedihnya hati seorang bapak, seorang tua dipenjara di dalam kerajaannya sendiri. Oleh anaknya sendiri. Oleh putranya sendiri. Yang dia besarkan dengan kasih sayangnya. Bahkan ketika anaknya ini waktu masih kecil dulu. Itu jari telunjuknya cantengan. Dan nggak sembuh-sembuh bisulan. Bisulnya ini nggak pecah-pecah. Dan anaknya menangis, tidak bisa tidur. Dan Raja Bimbisara dengan kasihnya, dengan cintanya. Itu bisul anaknya disedot, diisep. Sampai akhir bisulnya pecah. Dan kemudian ini anaknya kemudian sakitnya hilang. Sampai anaknya merasa nyaman. Karena telunjuknya disedot oleh ayahnya sendiri. Sampai akhirnya anaknya tertidur dengan nyaman dan nyenyak. Bayangkan. Seorang Bimbisara yang punya cinta kasih besar kepada anaknya, kepada keluarganya. Dan akhirnya harus dipenjara oleh anaknya sendiri. Di bawah tanah, di dalam kerajaannya sendiri. Wow. Kalau itu terjadi kepada kita. Tak terbayangkan. Amit-amit cabang bayi. Mudah-mudahan gak ada anak yang seperti itu. Di antara teman, kerabat, atau saudara yang kita kenal. Tapi ini kejadian terjadi. Semasa hidup Sang Buddha. Diceritakan dalam kitab. Masa iya Sang Buddha bohong? Masa iya kitab suci kita nggak percaya? Kejadian. Karena sebabnya Ajata I, putra Raja Bimbisara ini, dia ini terprovokasi. Kena bujuk rayu, kena olok-olok, kena ojok-ojok, makan isue-isue, kira-kira begitulah. Oleh para pengawalnya, yang mana para pengawalnya ini juga dikondisikan sedemikian rupa oleh Dewadatta. Kan tahu sendiri, Dewadatta mah raja tega. Ya kan? Raja jahat. Sang Buddha aja seringkali dalam berbagai kesempatan mau dibunuh. Iya kan? Sang Buddha lagi jalan di bawah, di atas bukit. Dewadatta mendorong batu besar supaya Sang Buddha tertimpa. Sang Buddha tahu Dewadatta mau berbuat sesuatu. Sang Buddha nggak menghindar. Kenapa? Karena kalau menghindar kemanapun tidak akan bisa. Sampai akhirnya batunya jatuh. Tapi karena kekuatan kesucian beliau, akhirnya itu batu pecah berantakan. Namun ada satu kerikil kecil tetap menyentuh ujung jari Sang Buddha. Berdarah. Iya, walaupun Sang Buddha juga harus menyelesaikan karma. Iya kan? Karmanya harus selesai. Dan akhirnya karmanya berbuah gitu kan? Gitu. Dewadatta. Wah, bagaimana itu nenek di stadion, semua Sang Buddha lagi berkhotbah, semua orang bawa pelita ya kan? Semua pelitanya nyala, kemudian Dewadatta membuat angin ribut sampai akhirnya semua lampunya padam, tinggal satu-satunya pelita yang tidak padam, pelita yang paling kecil, yang paling butut, yang paling jelek, yang paling kecil, yang dipegang oleh seorang nenek tua yang udah rentak, yang udah reot, yang tangannya gemetaran. Ternyata nenek tua ini pelitanya adalah persembahan yang paling tulus. Walaupun pelitanya jelek, butut, dan minyaknya sedikit. Tapi dipersembahkan dengan ketulusan hati. Karena beliau, nenek tua itu menjual rambutnya panjang. Demi untuk secanting minyak yang dipersembahkan kepada Sang Buddha. Ternyata persembahan dari nenek tersebut memberikan manfaat yang besar. Untuk satu keajaiban. Satu kekuatan. Hadirin, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Raja Bimbisara juga ternyata mendapatkan kekuatan. Karena ternyata Raja Bimbisara juga, beliau selain siswa yang baik, siswa yang mendukung Sang Buddha, beliau juga banyak memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Salah satunya itu tadi, Weluwanarama. Jadi persembahan yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Buddha itu merupakan kekuatan yang luar biasa, fondasi yang kokoh,
merupakan benteng yang besar yang pada akhirnya mengawal hidup Raja Bimbisara. Kita juga sering membuat persembahan ketika acara waisak, acara apa, atau kebaktian biasa. Persembahan yang kita berikan, apakah itu lampu, lilin, minyak, lepas burung, lepas ikan, lepas kura-kura, dupa, persembahan yang kita berikan atas nama Dharma, atas nama Sang Buddha, nantinya akan menjadi fondasi dan benteng yang kokoh buat kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Raja Bimbisara, beliau dipenjara. Beliau akhirnya mati dalam penjara. Tapi kematian Raja Bimbisara di penjara. Walaupun kalau orang luar, orang lain melihat kejadian itu, hal yang menyakitkan. Di penjara di kerajaannya sendiri oleh anaknya sendiri. Tapi ternyata dugaan kita salah besar, Bu. Raja Bimbisara tidak menderita. Raja Bimbisara tidak merasa menyesal. Raja Bimbisara tidak merasa tertekan. Dia tidak merasa berada dalam lingkungan yang mengukung dia. Dia tidak merasa hidupnya tamat. Hancurlah hidupku, hancurlah pengharapanku. Kepada siapa lagi aku harus menolong? Kalau aku adalah raja di atas raja, kemudian aku dipenjara oleh anakku sendiri. Raja Bimbisara tidak merasa seperti itu tuh. Enjoy aja lagi. Iya. Swear. Nanti di perpustakaan baca kitabnya. Bagaimana kisah Raja Bimbisara yang dipenjara oleh Ajatasattu. Kenapa? Nah, buktinya Raja Bimbisara begitu meninggal, beliau mendapatkan pembebasan, mendapatkan pencerahan. Saya tidak jelas di kitab di pencerahannya apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami atau Arahat. Tapi yang jelas disebutkan bahwa Raja Bimbisara mencapai kesucian. Tingkat berapanya saya nggak tahu deh. Tapi kita nggak bicara soal teori mana tingkat sucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nggak, kita nggak bicara ke situ. Mari kita konsentrasi. Ternyata penjara tersebut tidak memenjarakan Raja Bimbisara. Ternyata penjara tersebut tidak membuat Raja Bimbisara terkukung, terpenjara. Nah, akhirnya mencapai pembebasan. How come? Bagaimana bisa? Kenapa kok bisa begitu? Ada apa, aya naon? Apa yang menyebabkan Raja Bimbisara bisa seperti itu? Walaupun dia di penjara, tapi dia merasa dia penjara. Seolah-olah dia punya kunci untuk keluar masuk dalam penjara. Physically, ya di penjara. Physically. Tapi ternyata jiwanya tidak di penjara. Dia punya kunci yang bebas dia gunakan untuk keluar masuk penjara. Kita mau tahu apa sih kuncinya? Kunci yang mana? Kunci seperti apa yang menyebabkan Raja Bimbisara bisa keluar masuk penjara dengan bebas, walaupun fisiknya di penjara, tapi jiwanya, pikirannya tidak pernah terpenjara. Bahkan akhirnya ketika Raja Bimbisara meninggal, mencapai pembebasan, mencapai pencerahan. Lain halnya sama kita. Kita bebas kemana-mana. Rumah-rumah sendiri. Rumah-rumah sendiri. Milik sendiri. Udah gak kredit sama bank. Ya. Pembantu ada 3. Mobil ada 4. Kamarnya ya pangkengnya juga banyak. Lantai bawah, lantai 2 ada. Kamar pangkeng kan? Iyalah, emang apa? Memang pangkeng. Yang nyebut pangkeng biasanya Hokian Lang ya. Hanyin nyebutnya apa? Ya udah kamar aja deh, kamarnya. Kamarnya banyak. Kita bebas mau kemana saja. Turun naik kamar. Turun naik lantai. Keluar rumah. Kita punya kemandirian.
Tapi kenyataannya gimana? Apakah benar kita bebas? Kita bilang kita bebas. Tapi kenyataannya kita tidak pernah bebas. Keluar rumah, mikirin rumah. Ada siapa ya? Aduh, tadi gue belum kunci, gue punya lemari deh. Aduh, kan itu yundannya baru tuh. Ntar kalau dia begini gimana? Ntar kalau dia begitu gimana? Semuanya begini rame-rame. Tadi rice cooker belum dicabut lu. Aduh, lu udah cabut belum? Udah mama. Belum, mama kan lihat. Yang benar, yakin gak? Yakin gak? Dak dik duk gitu ya. Akan nyala terus itu. Kalau nggak dimatiin gimana? Luber dah torrentnya. Emang otomatisnya lagi rusak lagi. Udah, luber gimana? Udah jauh-jauh, mau pergi jauh-jauh, balik lagi gitu kan. Ya, gak bebas. Kita sering merasa kita adalah orang bebas. Tapi kenyataannya, mau lewat gang sono, nggak berani. Ada si Ahwa. Gua nggak enak sama dia, tahu. Kalau gue lewat sono, padahal lewat sono lebih deket. Tapi sengaja muter lewat sono. Yang jaraknya 2 kali lebih jauh. Kenapa lu gak mau lewat sono? Gue gak enak sama si Ahwa tahu. Gue belum bayar gue minggu ini. Belum bayar. Kita ini yang mengaku orang bebas, ternyata sering hidup kita tidak bebas. Katanya masih single, belum married, masih bebas menentukan pilihan. Tapi mau pergi sama teman-teman nggak berani. Apalagi yang teman yang itu, padahal perginya rame-rame, berempat. Tapi ada yang 2 cewek, yang 1 cowok, berame-rame, takut dicurigain sama ceweknya, sama pacarnya. Kenapa? Takut beralih ke lain hati. Enggak kemana-mana sini. Nggak mau jujur. Jangan ke mall situ deh. Soalnya mamahnya buka toko di mall situ tahu. Ntar gue bisa diaduin lagi. Aduh. Apa itu orang bebas? Kita sering terpenjara. Hidup kita ini terpenjara. Kita dipenjara oleh masalah kita, problem kita, urusan kita. Kita dipenjara oleh suami. Dipenjara oleh istri. Dipenjara oleh keadaan kita. Dipenjara oleh pelajaran di sekolah. Setiap hari sekolah dari Cityam sampai Satyam. Udah gitu mesti pulang, les pula. Pusi ini, pusi itu. Les ini, les itu. Cuma lesbian doang kan yang enggak. Mamahnya kalau enggak les marah-marah. Mamahnya yang ngatur. Masih harus les piano lagi. Mesti les ini lagi. Yang sekolahnya mamahnya apa anaknya sih? Sekolah yang ini bagus, yang ini bagus. Sengaja cari sekolah yang bagus. Hebat lu di sini. Pelajarannya tinggi lu. Mah ngerti nggak kalau pelajaran tinggi itu anak semaput tahu? Pelajaran tinggi kok dibanggain. Padahal anaknya setengah mati. Emang yang bisa stres cuma mamah doangan. Emang dikira anak nggak bisa stres ya? Anak juga bisa stres. Sama pelajaran, sama ulangannya, sama tugas-tugasnya. Belum lagi kalau kemudian teman-temannya juga ngecengin dia. Belum lagi kalau dia kemudian nggak usah lah diledekin. Dia setiap orang kan as ordinary people we have a dream, right? Kita punya impian kan? Kita pengen, andaikan dia jadi pacarku, andaikan aku bersanding sama dia, aku pengen banget menjadi tempat curahan hatinya, bla 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 segala macam. Kita kan mau nyampe seperti itu. Kemudian punya harapan, kemudian cintanya ditolak. Padahal kurangnya apa gua? Ya. Papa cukup kasih modal. Mama cukup juga kasih tambahan modal. Belum ini, belum itu. Kemarin ada lagunya itu siapa?
Kau membuatku berantakan. Gitu ya Bu ya. Kau membuatku tak karuan. Gimana itu? Kau membuatku tak berdaya. Yang nyanyi kan kemarin tuh siapa yang di Indonesian Idol? Siapa? Nah, Indonesian Idol kemarin ada nyanyi itu kan ya pesertanya. Kau menolakku gitu ya. Acuhkan diriku. Akhirnya Pak itu ayat ceritanya tuh kalau diurutin Pak. Oon. Bener. Dia bilang cinta ini membunuhku. Hah? Cinta membunuhmu? Siapa yang bisa nyanyi lengkap? Siapa yang bisa nyanyi lengkap? Coba. Anak muda, ayo siapa yang bisa nyanyi lengkap? Saya kasih voucher. Saya kasih voucher. Voucher menginap di Bali sono. Ayo. Di Hotel Hard Rock. Dekat Pantai Kuta. Nginepnya di tepi kolam renangnya. Ya. Cinta ini membunuhku. Oh. Ngapain lu cinta sama dia? Dia hanya aja nggak mikirin lu mikirin dia. Tuh Pak, on nggak? Tapi kalau kita bilang begitu sama anak kita tambah stres Pak. Bisa-bisa dia ntar malah tambah bisa nggak pulang lagi. Ya. Ya ini mah di sini aja kita ngomong. Tapi kalau ada anak yang begitu jangan digituin. Cara ngomongnya lain lagi. Cara ngomongnya lain lagi. Tuh. Iyalah. Itu cintanya nggak bersambut. Karena dia ya pokoknya dia pengen nggak sampean lah. Tapi ada juga yang udah kesampean terus berpisah gitu ya. Berpisah. Kalau berpisah ya mesti kan nggak apa-apa ya. Orang namanya hati kan bisa berubah. Beralih ke lain hati. Dulu sehidup semati. Terus kemudian beralih ke lain hati. Ketahuan dia selingkuh. Kayak itu playboy kabel begitu kan. Disiram mukanya pakai apa? Pakai jus. Orang beralih ke lain hati. Ya mestinya sih. Ya saya kasih tahu ya Yul ya. Yul saya kasih tahu nih. Mosyongkon. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Cowok kamu itu menduakanmu. Kamu diselingkuhin. Nggak apa-apa. Kenapa? Mestinya kamsiah tikong. Bagus ketahuan sekarang. Mumpung belum jadi kan? Mumpung belum sanggit kan? Hah? Coba kalau udah jadi sanggit, udah sebar undangan. Ketahuan dia selingkuh. Lebih sakit mana? Ayo. Atau ternyata cowokmu itu pandai menyimpan rahasia. Sampai akhirnya udah punya anak 1, punya anak 2, baru ketahuan. Mau ketahuan nanti punya anak 2? Mau ketahuan waktu sanggit? Sebelum sanggit? Apa ketahuan sekarang? Ayo, mumpung belum jadi apa-apa. Pilih. Kalau dikasih multiple choice kayak begitu, pasti milihnya putus sekarang, ya kan? Makanya kalau diputusin sekarang, kamsiah tikong, nggak apa-apa. Ya, sama juga. Ketika Hendra diputusin oleh Jessica, nggak apa-apa. Ya, banyak lagi yang lainnya kok, tinggal taruh aja pengumuman di majalah dinding. Kita belum ada ya seksi biro jodoh ya di sini ya. Nanti kapan-kapan boleh loh. Dipikir orang Buddhis semuanya jodohnya lancar. Ada juga yang udah kepala 4 belum ada, masih jomblo. Ya, jadi jangan pikir semua orang Buddhis pacarannya cepet, meritnya cepet, belum tentu. Ya, yang kepala 4 belum dapat jodoh juga ada. Emang semua orang Buddhis harus merit, belum tentu juga, ya. Jadi ada pandangan-pandangan yang mesti diluruskan. Kalau pacaran pasti bahagia, belum tentu. Kalau kawin pasti gembira, belum tentu. Punya anak pasti senang, belum tentu. Punya anak kesel nggak ada, ya kan? Kalau kawin juga kemudian keki melulu, makan hati sama mertua, ada juga. Tuh, ya. Malah kemudian kekenya diporotin sama mertua, ada. Wah, keki bener dah.
Ada aja alasannya, ntar minta ini, minta itu misalnya gitu ya. Atau ada juga yang punya mantu bahagia, belum tentu mantunya morotin, ada juga loh. Ya. Jadi change your paradigm, belum tentu, semua itu bisa berubah. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, hidup kita sering terpenjara oleh masalah, oleh problem, oleh urusan keseharian kita. Bagaimana keluar dari masalah tersebut? Seperti Raja Bimbisara, terpenjara physically, tapi pikiran, hati tidak terpenjara. Akhirnya bebas. Atau kita, fisik kita tidak terpenjara, tapi pikiran kita, hati kita terpenjara. Bagaimana ketika kita menghadapi ini pengiriman barang, dan kemudian barang tersebut satu kijang hilang sekaligus bersama supir-supirnya. Belum pernah sih tak ngalamin ya. Saya udah ngalamin, Pak. Satu mobil, saya dagang sepatu, satu mobil hilang sama supir-supirnya. Nah kan gimana? Waduh. Begini begitu. Terus mikirin. Uber ke sini, nggak ada. Uber ke sana, nggak ada. Lapor polisi. Hilangnya bukan satu kijang, tambah hilang lagi. Iya, benar. Apa di sini ada keluarga polisi? Mohon maaf kalau ada. Tapi kenyataan kan? Lapor aja emang cukup cepeceng. Nggak cukup cepeceng. Pak, isinya ini barang-barang dijual ke sini. Ayo kita kejar ke sana. Perlu ongkos. Tim sernya perlu ongkos. Wah, udah tambahin ongkos lagi. Kejar sana. Kejar lagi. Nggak ada. Akhirnya ya, satu kijang plus. Betul. Wah, pikiran terus. Kenyataan. Jadi kita dipenjara oleh pikiran kita sendiri. Kita dipenjara oleh konsep yang ada dalam benak kita. Hidup ini sulit, betul. Makanya kemarin gak heran tuh di Pontianak nonton gak Trans TV atau Trans 7 ya. Kesian juga loh, Bu. Itu mamahnya dibunuh sama anaknya sendiri. Dapat 7 tusukan kalau gak salah. Mati. Jitbok. Beneran tuh jitbok. Ya saya taunya jitbok kenapa ya? Karena kan di TV di shoot itu keluarganya bakarin gincua. Ya Bu ya? Kalau bakar gincua emang kalau bakar gincua umat Islam kan nggak mungkin. Kristen, enggak, boro-boro gincua, pegang hiu aja nggak mau. Kalau bakar gincua ya orang umat kita dong, ya kan? Di kuburannya bakar gincua. Terus keluarganya pakai hiu. Ada bongpainya belum jadi, si bongpainya masih tanah merah sama batu aja begitu. Terus sebelah sini juga sebelah kanannya itu ada gundukan kecil tekongpe ya. Ya kan? Umat kita. Bisa demikian. Mamanya sendiri ditusuk 7 tusukan. Kok bisa seperti itu? Kok tega-teganya anak membunuh orang tua? Emang dia nggak tahu? Tahu. Emang dia nggak ngerti kalau membunuh itu bisa dipenjara? Tahu. Nah ini kejadian. Alasannya karena dililit oleh ekonomi. Dia mau pergi ke Malaysia, mau bikin paspor, bikin urus visa segala macam, boleh, magician. Maksa. Lu tahu mamah lu juga orang susah, papa lu juga orang susah, tapi paksa. Nggak ngerti, akhirnya kalah. Itulah kejadiannya. Sudah terjadi. Kesulitan hidup sering memenjarakan kita. Problem kehidupan sering mengukung kita. Mengunci jalan hidup kita. Kesulitan datang silih berganti. Tidak pernah putus-putus.
Dulu ada satu kisah, satu perampok tertangkap tangan. Akhirnya kemudian dipenjara. Diinterogasi. Selain kamu siapa lagi yang berbuat? Ada lagi apa enggak? Oh ada, ini itu. Terus diselidiki. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Kamu berbuat sama siapa? Saya berbuat sendiri Pak. Enggak ada yang ikut segala macam. Kenapa kamu begini? Ya habis gimana, saya juga bukan kesalahan saya, bukan maunya saya. Saya begini juga karena keadaan, karena ekonomi yang sulit. Karena saya butuh uang. Kenapa kamu butuh uang? Ya karena anak saya, istri saya, semuanya karena butuh biaya hidup. Saya nggak ada kerjaan, saya jadi dihilap, saya jadi kalap. Kerjaan kamu selama ini apa? Ya beralih dari satu kejadian kepada kejadian yang lainnya. Ternyata dia itu bukan kejadian pertama. Udah sering kali merampok. Udah sering kali mencuri. Kenapa kamu seperti ini? Ya kalau mau jujur sih Pak. Kalau saya mau jujur. Sebenarnya saya begini ini. Ya karena gimana ya. Saya berasal dari keluarga broken home. Saya berasal dari keluarga yang berantakan. Karena papa saya sama mama saya. Dulu waktu saya kecil sering ribut. Sering berantem. Urusan masalah kecil, masalah sedikit, masalah ekonomi. Papa main gampar. Wah mama juga lempar piring, lempar itu. Akhirnya saya terbentuk karakter saya seperti ini. Jadi kalau saya seperti ini, jangan salahkan saya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi saya begini karena orang tua saya begitu. Terus mau bagaimana lagi? Udah jadi begini. Kita sering lihat kan Pak. Anak kasar ya bapaknya kasar. Bapaknya kasar. Engkongnya juga begitu. Oh iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon gitu kan. Ini si Aloy. Misal. Namanya Aloy. Misal ya. Ada yang namanya Aloy ya. Maaf. Misal ini Aloy. Aloy seperti itu. Ternyata Aloy punya adik namanya Ahong. Si Ahong juga diinterogasi sama Pak Polisi. Kenapa? Karena Pak Polisi kan mau menyelidiki kan. Takutnya si Aloy ini punya geng, punya komplotan. Ada lagi yang berbuat. Ditanya ke Ahong. Begitu diselidikin ke Ahong. Ternyata Ahong ini adiknya Aloy. Baik-baik Pak. Ada anak, istri, dagangannya juga lancar. Di komplek perumahan tersebut si Ahong juga terkenal oleh tetangga-tetangga sebagai warga yang baik, suka membantu, rajin kerja bakti di lingkungannya, akrab sama siapa aja ngobrol. Anaknya 2 juga sekolahnya pinter-pinter, istrinya juga rajin jaga toko. Aloy juga tutur katanya sopan santun. Aloy juga ringan tangan. Bukan panjang tangan, ringan tangan. Suka membantu. Pak Aloy, kenapa Pak Aloy kok bisa seperti ini? Ditanya sama polisi. Kenapa? Sejujurnya Pak Polisi, kalau saya bisa jadi seperti ini, terus terang ini karena saya merasa, hidup saya harus berubah. Terus terang, saya yang mendorong saya seperti ini karena saya belajar dari pengalaman. Saya berasal dari keluarga broken home. Papa dan mama saya itu sepanjang hidupnya sampai papa saya meninggal enggak pernah akur, berantem mulu, ribut mulu. Kalau papa ribut suka gamparin mama, mama ribut nggak tahan lempar piring, lempar sendok, lempar botol dilempar, papa mama ciong terus. Saya sedih melihat keadaan seperti itu. Saya betul-betul prihatin melihat keadaan seperti itu. Saya miris Pak Polisi. Justru karena keadaan miris seperti itu, maka saya bertekad. Nanti kalau saya berkeluarga, saya tidak mau memiliki keluarga yang hancur berantakan seperti ini. Kalau nanti saya berkeluarga, saya ingin keluarga saya akur, rukun, hidup gembira, hidup bahagia. Anak-anak tenang belajar, tidak mendengar keributan orang tuanya. Saya mau anak-anak saya sekolahnya baik. Saya mau juga hidup saya tenang. Dulu saya Pak Polisi, hari ini makan, besok belum tentu. Besok akan lusa belum tentu. Kenapa? Karena papa gali lubang tutup lubang.
suka judi, pemabok, ini itu. Pak polisi sampai, tadi si Aloy mencontoh papahnya jadi brengsek. Sekarang si Ahong karena papahnya jadi baik. So what gitu loh. Jadi bagaimana? Dengan contoh yang sama, kasus yang sama, bisa dapat dua hasil yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata pikiran, mindset, cara pandang. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dulu saya ingat dulu. Apa Bapak Ibu masih ingat gak ya? Saya pernah kasih perumpamaan ini nih. Anaknya baru lulus sekolah, kemudian baru lulus sekolah, lulus kuliah, kemudian baru kerja sebentar, kemudian kerjaannya, persaingannya begitu tinggi, begitu berat, main jelek-jelekin, main sirik-sirikan, sampai anaknya akhirnya mental, di PHK. Wah, merasa sakit hati, kemudian ngelamar sini, ngelamar sana, masih belum diterima, sampai akhirnya kemudian pacaran. Sama pacarnya juga karena kondisinya frustasi, nggak tahu bagaimana, pacarnya kebablasan, sampai akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu mamanya diburu-buru sanggit. Tahu? Ya nggak ada angin, nggak ada hujan, mamanya disuruh-suruh cepet-cepet sanggit, itu kan namanya udah dipersekot. Kawin deh ceritanya nih, kawin ceritanya, MBA, ya married by accident. Akhirnya kemudian udah punya anak, masih pengangguran. Setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dia pasti mampir ke rumah mamanya. Ya, mau sekedar untuk ngambil belanjaan di rumah mamanya. Mamanya yang masih belanjain. Ntar beras lah, ntar inilah, ntar itulah, sampai akhirnya mamanya juga keki juga, kesel juga. Ini anaknya kok seperti ini gitu ya. Kenapa seperti ini? Padahal sekolahnya nggak rendah loh, kuliahannya lulus loh. Akhirnya nih mamahnya nih, singkat cerita nih, udah ngomel macam-macam, udah nasihatin macam-macam, papanya juga udah kasih pandangan macam-macam, masih belum terbuka juga. Terus dia pilih-pilih sih, mentang-mentang lulusannya accounting, maunya kerjanya accounting dulu. Ya elah, betul sih sekolahnya accounting di belakang meja. Tapi kalau kemudian ada tawaran jadi sales, apa salahnya sih? Bener sih, sekolahnya sarjana, teknik. Tapi kalau kemudian juga ada yang nawarin, sementara belum dapat kerjaan, ada yang nawarin jadi sales asuransi, emang salah? Kan nggak salah. Emang sih dia sekolahnya komputer, tapi kalau kemudian dagang iseng-iseng handphone bekas, handphone second, tahu-tahu laku, kemudian beli lagi laku. Emang salah kalau sarjana komputer jualan HP second? Kan enggak juga. Jangan makan gengsi, kenapa sih? Gengsi dimakan, akhirnya nganggur lu. Nah, ini singkat cerita, si namanya siapa nih? Wanto. Enggak ada yang namanya Wanto kan ya? Wanto akhirnya ini ceritanya juga begitu sama nih, gengsian orang ini. Kalau udah sekolah tinggi mesti kerjaannya mesti bagus gitu. Yang cewek juga kadang suka gitu si Wanti. Mentang-mentang sarjana maunya kerjanya yang bagus-bagus, kalau jadi SPG nggak mau. SPG kan kerjaan rendah, kerjaan murah. Ya kan sementara belum ada kerjaan kan nggak apa-apa jadi SPG. Apalagi kalau SPG-nya yang di mall-mall itu kan yang pameran-pameran kan juga lumayan harian. Gua mau yang tetep. Ya kalau yang tetep ya pelan-pelan dong, jadi batu loncatan dong. Ini ceritanya nih kekeh kepada sesuatu yang yakin kukwai. Kekeh kukwai bukan Pak? Auban. Gitu loh ya, auban lah. Akhirnya begitu datang ke rumah mamahnya, Wanto, tuh coba tuh di kulkas, mama ntar mau masak,
itu ada wortel, ada telur. Coba. Direbus dulu. Rebus dulu. Ambilin ntar, lu masak air, ntar mama yang masakin. Lu siapin aja situ. Itu masakin air, mamanya masak di depan dapur itu ya. Pantonya soalnya pergi dari rumah itu bilang mau cari kerjaan, padahal nggak cari kerjaan, mampir ke rumah mamanya. Ya, mampir ke rumah mamanya setiap hari begitu tuh, nonton TV, nonton VCD gitu ya. Ibarat kata bermalas-malas lah. Sampai mamanya masak air. Padahal itu wortel sama telur itu ada deket sama mamanya. Tapi sengaja, Tok, sini ambilin mama itu wortelnya. Diambilin wortelnya. Mama amat sih. Kulkasnya dekat juga, pakai minta diambilin. Ambilin mama lagi repot nih, nggak bisa nih, lagi megang panci nih, lagi begini nih. Diambilin juga. Begitu diambilin wortelnya dikasih. Jatuh. Begitu jatuh ya udah dipungut lagi. Telurnya juga diambilin. Jatuh. Telur jatuh ya pecah. Pecah dong. Ya udah, ambil lagi satu. Ambil lagi, dua-duanya langsung sama mamanya dimasukin ke dalam panci. Air yang mendidih. Kutuk. Lama, Pak. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sampai setengah jam. Sampai akhir 40 menit. Begitu 40 menit. Tok, sini. Bantuin mama lagi nih, angkat sayurnya. Begitu Wanto datang, sayur apa? Cuman telur dengan sama wortel. Masak apa, Mak? Lu udah di meja deh. Nih, diambil telurnya. Ini kasih mama. Gitu, mamanya kan panas. Jatuh ke bawah. Begitu jatuh ke bawah, telur udah matang ya, nggak pecah dong. Nggak pecah. Tapi begitu wortel diambil kan pakai sendok, mamanya pegang. Begitu jatuh, sengaja mamanya jatuhin. Itu wortel langsung, Pak. Ya wortel udah mateng. Bukannya mateng lagi sampai lodoh 40 menit. Begitu jatuh itu wortel langsung buyar. Mejret. Wortel. Belum nyoba ya, Pak ya. Nyoba ntar ya. Wortel 40 menit taruh di air mendidih. Begitu jatuh mejret, Pak. Di sendok, ya hancur. Pakai garpu. Pakai pesi juga langsung hancur berantakan. Lu begitu aja nggak bisa. Air mendidih. Ini sayang dibuang, masih bersih airnya. Ambil itu. Kopi. Diseduh kopinya. Wah, begitu disuruh kopinya. Papahnya yang baru pulang kerja langsung ngendus itu. Tulen bikinin papa kopi. Ada angin apa nih? Aromanya sampai ke depan kecium. Mantap. Paling enak kalau dikasih singkong nih. Atau roti gitu ya. Nah, singkat cerita. Tok, lu tahu nggak? Tadi mama lagi ngajarin lu. Ya, orang tahu ini, Pak. Lu tahu nggak mama tadi ngajarin lu? Ngajarin apa sih? Masak begitu aja ngajarin apa? Nggak bikin sayur apa-apa. Cuma wortel doang sama telur sama bikin kopi. Siapa juga bisa. Itu mah gampang, gancel gitu ya. Toh dasar. Lu mah otak lu di buku. Katak dalam tempurung. Nih, mama mah nggak makan sekolahan ya. Mama mah nggak sekolah. Tapi mestinya kamu itu bisa nih ngeliat nih contoh. Hidup kamu itu nih seperti wortel atau telur atau kopi. Kalau telur jatuh pecah. Atau kamu mau digodok dulu. Udah digodok keras, jatuh nggak pecah. Lebih kuat. Atau seperti wortel. Kencengnya doang, kerasnya doang pertama-tama. Begitu masuk ke dalam percobaan digodok. Letoy. Biye. Hancur. Baru jatuh begitu kan hancur. Lu mau jadi telur
Atau mau jadi wortel? Atau lu mau jadi kopi? Ya. Masuk ke dalam percobaan air yang panas, air yang mendidih, klotok. Itu kopi menyebarkan aroma yang harum kemana-mana. Kemudian kalau diminum menjadi minuman yang nikmat, yang menyedapkan, yang membawa yang disenangi oleh banyak orang. Lu mau jadi yang mana? Hidup itu seperti itu, tak. Mama nggak makan sekolahan, tapi contohnya nyata. So, kehidupan kita juga, kita diharuskan memilih. Kita mau arahkan pikiran kita ini ke yang mana? Karena semuanya itu ketika kita mau menetapkan jadi wortel, jadi telur, apa jadi kopi, action kita yang mana itu harus dimulai dari pikiran. Segala sesuatu bermula dari pikiran. Kan ini ajaran guru kita. Nggak percaya? Ya buka lagi ntar Dharmapada. Pikiran adalah sumber. Pikiran adalah awal. Semua dimulai dengan pikiran. Pikiran yang baik akan menghasilkan hasil baik. Tidak baik ya tidak baik. Clear toh? Gamblang. Saklek. Semua berawal dari pikiran. Pikiran adalah sumber. Maka dari itu, pikiran harus kita kawal. Bagaimana mengawal pikiran? Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Dia menggelepar-gelepar. Dia berontak-berontak. Dia berlari ke sana kemari. Harus dikendalikan. Gak gampang. Minimal 2 jam ini saja kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita pada objek kebaktian kita. Ini udah latihan. Besok kita latihan lagi, cai cakgo. Pikiran kita konsentrasi kepada cacai. Cakgo ini, cacai kita gagal 8 kali. Boyakin. Ya enggak apa-apa lah 8 kali. Jangan udah gagal sekali. Tanggung, udah makan lagi terus. Gagal. Iya kan kadang-kadang kalau orang baru belajar cacai, Bu. Lagi enak-enak, lupa. Gue kan lagi cacai. Aduh, gagal. Udah. Cait depan deh. Cait depan gagal lagi. Cap gue depan deh. Cait depan gagal lagi. Cap gue depan deh. Begitu terus. Ya enggak apa-apa. Boyaukin. Cap gue ini gagal 8 kali. Terusin, cacai. Walaupun itu bakso baru dimakan 1 mangkok, pinggirin. Kan sayang lo. Aduh, lu kayak Antocian aja lo. Bakso semangkok, bakso apung kan paling demen gua gitu. Misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, pinggirin. Ntar cait depan gagalnya 7 kali. Cap ke depan gagalnya 6 kali. Cait depan 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Akhirnya nggak ada gagal. Gitu kan? Latihan. Nggak gampang. Memang mesti belajar. Belajarnya nggak mesti di wihara. Di wihara mah ini. Belajar dharma di wihara. Pasti bisa. Di wihara belajar dharmanya. Semua yang datang wihara orang benar. Orang baik. Ya kan? Orang baik. Tapi ada juga sih yang nggak baik. Ada juga yang nggak baik. Minjem duit. Tulus. Atau pakai lisit juga. Katanya tulus. Sedharma. Masa gua cek ya balikannya tauhid. Tulus bantu cari kerjaan. Nggak taunya gua udah masuk. Gua disuruh beli barang. Gua mesti berarti ya. Gua ditipu sama dia, gua mesti tipu dia lagi dong. Misalnya ini misal. MLM kan yang kalau tidak semua MLM begitu, enggak. Banyak juga MLM yang bagus banyak. Dan ini biasanya di sono di Kerawang yang jelek-jelek. Kalau di sini enggak ada lah, enggak ada yang jualan lah. Ya, bisa. Belajar dharma di wihara pasti bisa kebanyakan orang baik, ya kan? Belajar di wihara itu di mana tuh nggak tuh di Bajai. Iya. Di pasar Jembatan 2, di Angke, Jembatan 5, lagi parkir tuh belajar dharma tuh.
Gimana caranya mengendalikan emosi. Emosi, parkir di jembatan 5, itu belajar emosi itu satu. Ya kan? Udah jalan sempit, kusut, galian lebar lagi. Udah susah. Giliran kita parkir sendirian gak ada yang bimbing. Begitu mau keluar muncul prat-prit. Kupret bener. Giliran mau keluar ya minta. Lagi susah kagak ada yang nolongin. Lagi lecet mobilnya gak begitu misalnya. Di situ belajar dharma. Belajar dharma sama tukang bajai. Dikasih kembalian, belajar sana Bapak 7.000 kasih ceban, dikembaliin saceng, kembaliannya butut, sabar nggak? Tapi kembaliannya butut, si abang masa kembaliannya begini, marah-marah. Nah, butut juga ceceng loh, saceng, ya kan? Tapi kita bisa terima nggak? Nggak bisa terima, gitu. Sama tukang sayur. Harga barang-barang naik. Lu tahu, lu kan pedagang, lu dagang. Modal naik lu naikin. Ya sama, tukang sayur juga sama. BBM naik, ya harganya naik. Dia naikin masa nggak boleh? Lu boleh naikin barang, dia nggak boleh. Itu belajar dharma di situ. Belajar dharma bagaimana caranya? Tenggang rasa sama cihu. Sama enso. Gitu. Belajar dharma tuh sama cinke, sama CM. Gak inget dulu, begitu bagi-bagi kue, keluarga kita mah yang hauce semua. Keluarga dia mah bungkusannya yang hauce. Lu tau nggak mertua lu tuh picik, tau nggak? Mertua lu jahat. Dia udah urusan 7 tahun masih diungkit-ungkit. Belajar dharma menyimpan kegondokan, kekesalan sampai 7 tahun. Ya, sampai begitu. Itu belajar dharma di situ loh. Belajar dharma gimana caranya? Parkir motor yang benar gitu ya. Belajar dharma jadi bukan di wihara. Kalau di wihara mah melaksanakan ritual agama. Baca parita, baca mantra, liamkeng, nyanyi, dara. Ritual A sampai Z, 2 jam selesai. Belajar dharma adanya di jembatan 5, di pasar, di angkot, di tukang bajai, di lampu merah. Di lampu merah tuh belajar dharma tuh. Ya. Betul. Lagi ngantri kondangan, udah ngantri panjang-panjang nih ya, sama nyamsa kan, disodok sama encim-encim. Tuh belajar dharma tuh. Gimana? Udah di depan diserobot, habis lagi. Iya. Itu belajar dharma loh. Bisa nggak sabar sama Pak Me jangan ngomel. Bisa nggak? Tuh. Ya. Itu belajar dharma. Bagaimana caranya? Itu yang nggak gampang. Jadi dharma ada di mana-mana. Ketika sekolah, lu tahu kan itu sekolah Buddhis kan? Sekolah Buddhis kan sedharma kan? Perlu dibantu kan? Masa sih? Kemarin lu udah datang ke Tarakanita, kalau Tarakanita cap jitnya lu berani. Lu begitu ke budidaya, ke Dhammasavana, satya masih ditawar. Sok miskin lagi pakai daster. Ya kan? Sorry kalian tersinggung. Sok miskin pakai daster. Rambut masih digulung lagi. Aduh. Pusing dah. Iya, begitu. Pakai daster rambut masih digulung. Tuh, saya ingat Pak pengalaman Pak. Dulu nih, tapi jangan cerita-cerita ya. Jangan cerita-cerita. Saya punya Jeep nih, bener nih Daniel, bener. Itu bininya, ya, diem. Kalau mau kondangan hari Minggu, hari Jumat dari Paigo, ini rambut udah digulung. Dari Paigo udah digulung. Udah sampai Jumat, Sabtunya, sampai Minggu sorenya baru dilepas. Si JP-nya bilang apa? Lu giliran buat kondangan, buat orang lain kelihatan cakep aja, lu rela lo begitu. Lu tau nggak? Lu orang lain kelihatan cakep, lu bangganya buat orang lain. Tapi gua 3 hari yang ngeliat enek tau. Mau juga kamu mau kelihatan cakep buat laki sendiri.
Buat orang lain jelek gue yakin. Orang lain, lu kan udah jadi bini gua. Orang lain jelek atau pedulinya, biarin aja. Emang lu diempanin sama orang lain? Kan yang cari duit gua. Mau bagus buat gua. Gitu dong. 3 hari gua ngeliatnya tau gak enek tau. Digulung gitu. Alasannya apa? Ini kan hemat. Gua kalau ke salon Yongki berapa duit tuh? Waktu itu masih cuman bansit lah gitu ya. Bansit kan lumayan kalau gua ke salon. Ya jangan begitu. Tuh belajar dharma juga tuh. Bagaimana menyenangkan orang rumah begitu ya, orang rumah. Terus sama akhirnya dibalas sama GM-nya dibalas. Anak lu juga sama, kalau kondangan ya bagus, kalau di rumah pakai kolor melulu. Aduh. Beneran enggak? Orang dulu itu kalau sekarang kan celana pendek banyak, celana pendek bagus. Dulu mah celana pendeknya pakai kain belacu tau enggak? Pakai kolor, itu singlet lagi. Setiap hari begitu. Ada tamu nggak ada tamu bener-bener lah. Dibalas sama GM-nya. Kena loh, satu sama gitu ya. Aduh. Tapi kalau saya ingat juga papa saya juga dulu begitu. Pakai kaos singlet, main angkat aja. Aduh, bener. Ya, yang dia pakai celana bener tuh kalau mau ke rumah mertua doang kan. Saya ingat itu ya. Nah, hadirin sekalian Bapak Ibu, jadi belajar dharma itu kayaknya bukan di wihara deh. Kalau di wihara ya ritual aja, ritual. Mau ada yang ceramah kek, nggak ada yang ceramah kek, boyakin lah. Kenapa? Ceramah bisa digantikan. Bisa baca buku di perpustakaan. Beli CD-nya, beli DVD, beli lagu. Ceramah bisa digantikan. Ceramah bisa stop. Ceramah bisa bubar. Tapi kalau kebaktian, ritual, mesti diri sendiri yang jalankan. Gak bisa digantikan. Gak bisa. Orang lain. Cim kok gak kebaktian? Ya udah gak usah lah. Cim udah tua. Anak Cim juga kan udah pergi. Sama juga ada udah diwakilin. Di sana di Bekasi tuh gitu tuh. Cim kok gak kebaktian? Kan anak Encim juga udah pergi. Sama ada udah diwakilin. Kalau satu rumah pergi semuanya, di rumah kan kosong. Kebaktian diwakilin. Ya kalau Encim nggak pergi ya nggak dapat apa-apa. Yang dapat ya cucu. Dia yang pergi, dia yang dapat. Dia yang ngeceparita, dia yang macam mantra, dia yang siulian, dia yang dana, dia yang dapat. Encim nggak dapat, nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Kalau cucunya yang dapat sesuatu, rezekinya besar, paling ntar kalau dia dapat rezeki, Encim dikasih sedikit. Namanya kecipratan doang gitu ya. Kecipratan doang. Jadi biar gimana, mesti diri sendiri yang laksanakan. Nggak bisa diwakil-wakilin. Nitip ya. Nggak bisa nitip. Mau kira beli tiket 21. Di BCA aja maksimal 5 slip. Nggak bisa lebih. Mau nitip-nitip. Ya. Nah hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tidak gampang. Tidak gampang. Makanya kan guru kita juga Sang Buddha bilang. Kesucian seseorang itu tidak diukur oleh jubah kuning dan apa? Ya, apa? Gitu ya. Bukan diukur oleh itu, ya, diukur oleh apa? Pikiran, ya, ucapannya dan perbuatannya. Begitu kan? Makanya ketika kemarin waktu di TV Infotainment waktu kasus Alda, Ferry ketangkep. Hah? Ajarin Porsche. Lalu kenapa? Ya nggak apa-apa lagi. Dia juga kan manusia. Sama kayak rocker. Emang nggak bisa salah kalau Rinpoche. Rinpoche juga manusia. Ya kitanya aja yang salah. Kita memandang kalau Rinpoche pasti suci bener. Ya nggak juga lah. Kalau Sohu, kalau Bante bener. Ya nggak juga lah. Kalau Romo bener. Ya nggak juga lah. Ya kan yang bikin bener nggak bener kan bukannya yang di luar. Bahasa Sundanya bilang don't judge the book by cover. Gitu ya bahasa Sundanya. Don't judge the book by cover. Gitu. Jadi jangan lihat orang dari luarnya gitu ya. Gitu. Makanya nanti kalau ada teman anak kita datang atau siapa datang, jangan langsung underestimate. Kayak tukul aja. Jangan underestimate ya. Lihat dulu apa dan siapanya gitu ya. Ntar kecele kita. Hadirin Bapak Ibu dan saudara sekalian, pikiran kita emang suka salah. Ya. Jadi kendalikan pikiran. Mudah-mudahan
kita bisa belajar lebih baik lagi. Kita bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Hadirin sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua kembali ke rumah sehat, popi pengan semuanya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.